kelas 7H. Tugas perspektif global, materi 4, 5, dan 6. Dan yang pertama materi 4, mengenai penambangan uang digital. Penambangan mata uang digital adalah sebuah kunci elemen yang memberikan mata uang digital untuk bekerja sebagai jaringan terdesentralisasi peer-to-peer tanpa dibutuhkannya otoriter sentral pihak ketiga. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa menyimpan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan US menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Yang selanjutnya kedua materi 5, mengenai imperialisme. Pada dahulu, sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah yaitu menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Dan begitu negara penjajah semakin kuat dan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Awal munculnya keinginan untuk menguasai negara lain yaitu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Akibatnya, para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke wilayah tersebut. Turki Utsmani adalah penguasa dan militer Kesultanan Turki. Setelah menaklukkan Konstantinopel, bangsa Eropa pergi ke Lisbon untuk mencari rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan rempah-rempah di sana habis. Lalu, mereka bingung mencari kemana untuk memenuhi rempah-rempah. Dan pada akhirnya, mereka melakukan penjelajahan dunia. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Jadi, imperialisme adalah kekuasaan tanpa menguasai wilayah. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia ini. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Jadi singkatnya yaitu revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Neokolonialisme adalah taktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara sebagai pengganti dan kontrol politik atau militer secara langsung. Kontrol tersebut bisa merupakan ekonomi, budaya, atau linguistik dengan mempromosikan budaya, bahasa, korporasi tertanam di budaya dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam membuka pasar di negara itu. Dan selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai apa itu ideologi.
Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang untuk membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang sesuatu secara umum. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Selanjutnya, ideologi menurut para ahli. Yang pertama, Gunawan Setiaraja. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Dan yang kedua, Destuts de Trax. Ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran. Yang ketiga, Descartes. Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang keempat, Machiavelli. Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Selanjutnya yang kelima yaitu Thomas H. Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Yang keenam, Napoleon. Ideologi merupakan keseluruhan pemikiran politik dari rival-rivalnya. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencangkup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya. Selanjutnya mengenai perang ideologi. Perang ideologi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan, dan yang kedua, cara hidup yang berusaha mewujudkan perubahan yang banyak dengan memanfaatkan jalur propaganda, pendidikan, pengaruh asing, program kebudayaan, dan infiltrasi. Pada dasarnya, perang ideologi itu sendiri tidak terjadi karena ideologi tersebut merupakan bungkusan dari ide saja, yang kemudian strategi dan tekniknya untuk menjalankan suatu pemerintahan, arah kemajuan bangsa, dan sebagainya. Masing-masing negara mempunyai ideologi tersebut. Tapi bagaimana antara mendamaikan masyarakat, negara, dan luar negara, semua mencangkup kepentingan-kepentingan. Dan selanjutnya, ideologi besar di dunia. Yang pertama, komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara di dunia ini. Fokus utama dari tujuan ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Ideologi komunis tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme di mana buruh dan tani tidak diapresiasi dengan baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja.
Yang kedua, kapitalisme. Ideologi kapitalisme banyak digunakan oleh sebagian negara di dunia saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Pada pengusaha ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan yang semaksimal mungkin. Dan yang ketiga yaitu anarkisme. Anarkisme merupakan sebuah tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Yang keempat yaitu liberalisme. Pada penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik bahkan agama. Selanjutnya yang kelima yaitu sosialisme. Paham sosialisme ini mungkin hampir sama konsepnya dengan paham ideologi komunisme, karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama, tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Yang keenam, konservatisme. Paham ini lebih memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan menentang keras adanya modernisasi dan globalisasi. Yang ketujuh, komunitarianisme merupakan paham komunis gaya baru atau dalam versi modern. Paham utamanya tetap sama dengan komunis klasik, yaitu menentang adanya paham kapitalisme dan liberalis. Yang kedelapan yaitu libertarianisme. Pada paham ideologi libertarianisme, warga negaranya sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan, terutama dalam kebebasan individu. Yang kesembilan, nazisme. Nazis merupakan singkatan dari nasional. Sosialisme adalah suatu paham yang berasal dari negara Jerman, di mana tokohnya yang sangat fenomenal adalah Adolf Hitler. Yang ke-10 yaitu nasionalisme. Merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dan yang ke-11, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Dan untuk selanjutnya yaitu nomor 12, fasisme. Merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya, mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya di negara tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki slogan kuat yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.